Halo teman-teman, kita berjumpa lagi. Masih bersama saya Hamdani di channel Sajak TV. Di kesempatan hari ini, saya buatnya di sore hari teman-teman, sambil melihat betapa indahnya mentari di ufuk barat itu. Saya akan membahas Yusuf Mansur lagi, tapi lebih kritis dan akan mengharamkan ceramah dia didengar itu. Ini mau siapa yang tidak setuju atau siapapun presiden pun tidak setuju dengan argumen saya bahwa ceramah Yusuf Mansur itu haram, maka dia perlu berargumentasi dengan saya karena saya punya dalil yang kuat untuk mengharamkan dia. Jadi dia dilihat diajak berteman, diajak sharing tentang agama, dia udah enggak layak, udah enggak bisa dijadikan teman atau didengar ceramahnya. Gitu teman-teman ya. Baik teman-teman. Dari segi apa? Kenapa saya mengharamkan? Buat teman-teman, kita akan bahas. Subscriber Sajak TV semoga sehat selalu. Insya Allah konten ini bukan berawal dari kebencian saya kepada Yusuf Mansur, tidak. Tapi rasa kecewa saya. Saya itu sebenarnya fans dia. Tapi saya kecewa banget gitu. Karena banyak kemudian perilaku-perilaku yang tidak layak yang dia pakai untuk titel sebagai seorang ustadz itu teman-teman. Anda bisa lihat sendiri videonya dan segala macam. Dan sebagai seorang ustadz, ilmunya, IQ-nya tidak memadai itu. Kalau dia kemudian di testing, kalau ada sertifikasi seorang ustadz, dia nggak bakal lulus gitu. Karena minimal buat saya, kualitas seorang ustadz itu harus bisa membaca kitab. Jadi kalau saya ditanya tentang kitab, apa maf'ul alai gitu, atau mudhaf ilaih, jadi jangan ditanyakan, karena saya 7 tahun di pesantren diajarin bagaimana cara membaca kitab itu. Apalagi soal huwa huma hum. Coba Isman suruh tasrif fa'ala yaf'ul fa'lan coba. Kalau dia bisa, ya dia jadi ustadz deh gitulah ya, teman-teman ya. Nanti disuruh baca nada emprete aja nggak bisa itu. Kalau saya hafal nada emprete itu, alhamdulillahilladzi qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqu hatta nahat qulubuhum linahwihi fa min adimihi sanihi lam tahwihi fa usribat makna dhamirisa fa uribat fil hani bil alhani thumma salatu masalamin laiki man atqalal qur'ana bil dan seterusnya teman-teman. Nah, jadi kalau pernah nyantri baca kitab pun bingung, nggak usah jadi ustadz ya, berhentilah jadi ustadz. Ustadz bukan main-main, karena ustadz dituntut untuk mencerdaskan umat. Itu poin yang pertama. Apa yang harus kita sebutkan ustadz bagi seorang Yusuf Mansur yang IQ-nya itu sangat dangkal? Iya, saya bilang IQ-nya Yusuf Mansur dangkal dan hampir gila. Bagaimana? Karena dia nggak paham soal Al-Quran. Kenapa dia bisa jadi ustadz gitu? Ayat-ayat dipelintir, ya kan, 10 dibayar 100, duit dikeluarin, besok diganti mobil. Itu logika yang mana? Logika yang berhayal terlalu tinggi. Iya. Logika mana coba teman-teman? Hari ini setengah mobil, besok diganti mobil yang lebih mahal. Logika di mana? Logika yang nggak masuk akal. Logika yang selalu berhayal, yang terlalu banyak berhayal, itulah kegilaan. Makanya kemarin saya sempat membahas sebuah headline yang ketika Yusuf Mansur menjadi gila itu. Kan di sana logika Yusuf Mansur yang kemudian saya ingin menyematkan kepada dia level gila itu. Ya, itu ya poin saya yang pertama teman-teman. Kemudian saya menemukan sebuah dalil ya. Seperti ini. saya sering bahas ini. Teman-teman subscriber Sajak TV yang mungkin lama udah tahu ini. La tajlizu, ada sebuah hadis dalil seperti ini. La tajlizu inda kulli alimin illa li alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin. Min syakin ila yakinin wa minar riya'i ila ikhlasi wa minal kibri ila tawadu'i wa minar rughbati ila zuhdi wa minal adawati ila nasihati. La tajlizu inda kulli alimin, jangan kau duduk atau mendengarkan ceramah orang alim, illa li alimin yad'ukum min khamsin ila khamsin, kecuali orang alim tersebut, ustadz, habaib, kiai yang mengajak dari 5 menuju yang 5. Terus pertanyaannya adalah, apa yang 5 menuju yang 5 itu? Min syakin ila yakinin, dari keraguan, syakun, menuju percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ada nggak di teori Yusuf Mansur itu bagaimana teori cara percaya bahwa Tuhan benar-benar ada itu? Nggak tahu Yusuf Mansur.
perlu belajar lagi minal kepada Buya Yahya Kiai. Dia tuh kitabnya pintar. Kalau ke Abdul Somad di gengsi itu, dia mungkin lebih tua Yusuf Mansur. Dia atau ke saya masih malah nggak mau dia kalau sama saya dia. Gue kasih tahu nanti bagaimana cara meyakinkan kita bahwa Tuhan itu benar-benar ada. Disebut dengan ilmu ma'rifat. Itu kan ada thariqat, syariat, hakikat, ma'rifat. Tahu nggak dia? Itu penting bagi seorang ustadz untuk memahami itu. Jangan jadi seorang ustadz sebelum tahu apa itu yang disebut dengan ma'rifat. Awaludin ma'rifatullah itu. Ya, jadi itu yang pertama. Min syakin ila yakinin. Kemudian yang nomor 2, wa minar riya'i ilal ikhlasi. Dari riya menuju ikhlas. Hari ini Anda bicara riya, kalau ada tebar-tebar duit, mobil mewah kesana kemari itu riya. Sholat bagaimana yang kemudian bisa diterima oleh Allah yang enggak ada di dalamnya rasa riya. Apa itu ikhlas? Ikhlas dari ikhlasul mubtadiin, ikhlasul arifin, muhibbin, itu kan, dan lain-lain teman-teman. Jadi perlu dikasih tahu ke publik, dan Yusuf Mansur pun harus lebih tahu, lebih paham gitu. Itu guna dari seorang ustaz. Minar riya'i ilal ikhlasi. Jadi yang sebelumnya orangnya sholat itu riya, jadi menjadi ikhlas. Bagaimana caranya? Itulah kriteria seorang ustadz yang harus didengar ceramahnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, minal kibri ila tawadhu'i. Dari rasa sombong menuju rendah hati. Yang sombong dengan semua kemewahannya, bajunya yang mewah, angkuh segala macam. Lalu kemudian bagaimana ustadz datang menjujukkan hati mereka dan kemudian merendahkan hati. Bukan kemudian mengajak mereka untuk bersombong-sombong. Bukan kemudian mengajak para jamaah bersombong-sombong dengan kemewahan atau bahkan mengejar uang. Bukan. Itu. Jadi syakun wa yakin ariyau minal ikhlasi, minal kibri ila tawadhu'i, wa minar rughbati. Yang keempat nih. Wa minar rughbati ila zuhdi. Dari yang keempat, wa minar rughbati ila zuhdi. Dari cinta dunia menuju tidak terbuai dengan kemewahan dunia. Bukan kemudian mengajak orang untuk cinta dunia, jangan bos. Tapi untuk bersyukur. Untuk tujuan kita itu bukan mengejar dunia. Oke, kita bekerja hanya untuk apa itu? Supaya kita berdiri tegak, kemudian kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita semua kemudian diajari bagaimana cara direktur, semua orang jadi direktur, rebutan kekuasaan, rebutan harta, maka akan terjadi yang namanya malapetaka. Sering saya jelaskan bahwa tidak ada biang keladi dari semua permasalahan selain dari rebutan dunia. Rebutan kekuasaan, pertumpahan darah, rebutan wanita, rebutan tahta, siring iri, iri dengki antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lainnya. Seharusnya ustadz datang untuk menyejukkan hati mereka bahwasanya bersedekah bukan untuk kemudian lebih jadi orang kaya atau mengejar dunia, tapi malah berbagi kebahagiaan. Seharusnya orang kaya itu berbagi kepada umat-umat yang susah, bukan umat yang susah kemudian ditarik cincinnya, dipaksa, sementara tidak ada jaminan bahwa uang dia akan kembali hari esok gitu. Jadi saya pernah juga terbuai dengan teori-teori ini yang sebenarnya Allah sendiri tidak suka begitu teman-teman. Nah, ini yang saya jelaskan. Cuman saya nggak mau panjang lebar teman-teman karena saya ada sedikit gangguan di bagian tenggorokan. Nah itu. Yang keempat, wa minar rughbati ila zuhdi. Zuhud, tidak mencintai dunia. Akhirnya tenang, damai. Tujuan kita itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan tujuan uang dan uang teman-teman. Ya buat teman-teman yang tidak setuju silahkan sharing di kolom komentar, kita akan sharing. Apa tujuan hidup kita? Bukan hanya mengejar uang, tapi tujuan utama kita adalah abduhu wa rasuluh, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir,
wa minal adawati ila nasihati, dari perceraian menuju persatuan. Jadi isi ceramahnya harus mengajak kita untuk bergotong royong, bersatu. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, gitu teman-teman ya. Insyaallah kita akan kembali di lain waktu. Hari ini saya agak sakit tenggorokan teman-teman. Jadi saya adakan waktu untuk ngobrol supaya ada sedikit wawasan, supaya berhentilah untuk mendengarkan Yusuf Mansur berceramah, karena dia perlu belajar lagi. Nggak cocok menjadi seorang ustadz. Itu dari saya. Salam dari Madura Hamdani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.